وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita bersama Allah pada pagi hari ini sama-sama kita mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormati Direktur Bapak Ibu yang hadir, pimpinan akademisi, Kadut, selanjutnya kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kajian kita kami ambil salah satu dari 11 standar pelayanan operasi rumah sakit ini. Judulnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan dari kalimat ini. Pertama, berapakah jumlah huruf yang terdapat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Berapa? Ibu-ibu dan menjawab. Ayo, tiap hari dibaca berapa jumlah hurufnya? Coba dihitung pakai jari. 16. Perempuan ini ya. Dia berapa? Hah? 11. Yang lain? 14 masih kurang. 18 masih kurang. Yang ini jawab 15. 17. Jangan jawab 17. 18 dia kurang. 16. Hah? Untuk 28. Masuk apa pula nih? 20. Teman-teman, jawabannya terlintas. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau kami katakan jumlah hurufnya adalah 19 huruf. Coba nanti untuk dicek ya. Tengok satu persatu. Tapi ada juga ulama mengatakan 20 huruf. Ada juga mengatakan 21 huruf. Tapi mayoritas ulama sepakat hurufnya adalah 19 huruf. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Kalau kita tambah, hukumnya haram. Kalau kita kurangi, hukumnya haram juga. Kok bisa Pak Ustaz? Coba. Huruf apa yang hilang saya baca ini? Bismillahirrahmanirrahim. Huruf apa yang hilang? Huruf Ba. Tidak boleh. Haram hukumnya kalau sengaja menghilangkan huruf-huruf dalam kalimat basmalah. Saya coba lagi, huruf apa yang bertambah? Haram hukumnya menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf apa yang bertambah? Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bertambah waw 2 bulan. Ruah. Berarti kalau 2 tambah 19 hurufnya dosa hukumnya. Tidak boleh. Ya maka
Maka alhamdulillah nanti kami dalam kajian taksim ini dulu akan kami perbaiki sama teman-teman semua. Itu pertama. Yang kedua, di dalam kalimat basmalah ada berapa jumlah asma Allah? Ada 3. Pertama, pertama Allah. 2, Rahman. 3, baik. Pertanyaan saya yang ketiga, siapa dapat boleh pulang. Tapi sudah SPI dulu. Huruf apa yang pertama pada kalimat basmalah? Alif. Alif. Tidak pula abang-abang. Huruf apa? Huruf ba. Terpulang. Huruf ba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang paling menarik. Kenapa huruf ba itu bersanding dengan Allah? 1. Kenapa huruf ba itu bersanding dengan Ar-Rahman? 2. Kenapa huruf ba itu bersanding dengan Ar-Rahim? 3. Ada apa? Ini kajiannya sangat dalam. Ada apa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami apa sih fungsi huruf ba itu. Maka ada salah satu fungsi huruf ba itu adalah al-musahabah. Saya ulangi, fungsi huruf ba al-musahabah. Apa makna al-musahabah? Merasa dilihat oleh Allah. Teman-teman bekerja merasa dilihat oleh Allah, itu al-musahabah. Teman-teman duduk di depan lalu merasa ditatap oleh Allah, berarti dia udah naik levelnya di jiwa al-musahabah. Kenapa orang banyak korupsi? Kenapa orang banyak melakukan maksiat? Kenapa para pejabat banyak maling uang negara ini? Karena tidak ada jiwa al-musahabahnya. Satu kisah, Syekh bin Baz ketika dia selesai melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram, keluar. Yang dicari sendal orang atau sendal kita? Ketika kita keluar dari masjid, yang kita cari sendal orang atau sendal kita? Sendal kita. Saya pintas ketika itu, kan teman-teman ketika haji umroh dulu banyak tak sendal Masjidil Haram itu? Ribuan. Maka ketika musim haji itu jutaan sendal itu. Saya pintas ketika dia keluar tadi, namanya orang buta. Ketika itu dapatlah sama dia sendal dia yang sebelah kiri. Terus dia cari yang kanan, meraba-raba, cari, dapat yang kanan. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mau memakai yang kiri duluan? Padahal kan mendapatkan kiri dulu kan? Jawabannya adalah karena dia telah memiliki jiwa al-musahabah. Dia tidak ingin melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa salahnya kiri duluan? Tapi itu bukan sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa saja yang diturunkan oleh Rasulullah, maka kerjakan cepat. Jiwa al-musahabah. 2. Pada tempat kebetulan dengan Imam Bisri. Ini unik lagi kisahnya. Imam Bisri sehabis mengimami salat berjamaah,
Selesai doa, zikir, keluar. Sampai di teras, nangis. Teras. Nangis. Banjir, basah tuh jubahnya dengan air mata. Ditanya oleh jemaah, ya Syekh, kenapa engkau menangis? Rupanya sendalnya tak ada lagi. Coba, teman-teman pernah hilang sendal tak di masjid? Pernah nggak? Nangis atau tidak? Hah? Nangis tak? Harusnya nangis. Benar. Atau pilihan pulang tanpa ayam atau pulang bawa sendal yang tinggal? Laki-laki gitu kebiasaannya. Tapi baik dengan guru. Imam Bisri, apa kata dia? Yang saya tangisi bukan karena hilangnya sendal saya, tapi yang saya tangisi adalah gara-gara sendal saya orang lain berdosa. Allahu Akbar. Bersihnya hati, jiwa al-musahabah. Kalau dulu macam itu bini awak di rumah, sedapnya lagi. Gimana? Ibu-ibu pasti beruntung kalau ada lakinya macam itu sifatnya. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Mana bang ya? Nah itu dia. Teman-teman Allah SWT, jiwa Allah SWT. Nanti saya akan perdalam, karena ini adalah materi diklat. Ini wajib saya sampaikan. Kami sama-sama asli wajib menyampaikan pembahasan basmalah ini. Ini hanya sekedar pembukaan saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari-hari ditantang oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika beraktivitas tidak ada menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim, satu, fahuwa abdan, hilang keberkahannya. Dua, fahuwa aqqa, putus hubungan teman-teman dengan Allah. Maknanya apa? Teman bekerja di sini sebagai apapun posisi kita, ketika tidak ada menyebut asma Allah, hanya dapat letih saja teman, hanya dapat capek saja, hanya dapat dunianya saja. Nanti akan saya ceknya satu persatu. Boleh saya cek? Apa ya? Golongan darahnya. Boleh. Teman-teman, saya ajak teman-teman perbandingan. Izin, di rumah sakit lain ada nggak dokter yang agamanya non Islam? Ada. Ada. Ada perawat yang non Islam? Ada. Ada security non Islam? Ada CS non Islam? Rata-rata ada. Ada Islam, ada non Islam. Ada Islam, ada non Islam. Apa sih yang membedakan kita dengan mereka, teman-teman? Ternyata yang membedakan kita, kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong setiap apa yang kalian lakukan, jadikan dia ibadah. Kenapa emangnya? Karena kalau setiap kita beraktivitas ada ibadahnya, barulah kita dapatkan pahala yang mengalir dengan deras kepada cacatan amal kita. Contoh, ada CS di sini yang hadir? Bang, siapa nama CS Bang? Satu saja. Wawan. Siapa? Satu aja. Mail. Hah? Mail. Bu Ami. Baik, Bu Ami. Ini sebagai sampel saja. Kalau kita tanya Ibu Ami, udah berapa tahun Ibu nyapu di rumah sakit Tabrani ini? Mungkin jawabannya bertahun-tahun. Tetapi ketika Bu Ami tidak mengawali sapunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia hanya mendapatkan letih saja. Yang paling tua sini siapa nih? Laki-laki.
Jangan boleh Bang Piko. Paling muda. Bang Piko, saya tanya. Bang Piko, sampai usia hari ini udah berapa ribu kali abang gosok gigi? Hah? Kita anggap aja misalkan nih, sebagai contoh, beliau gosok gigi udah 5.000 kali. Ternyata sia-sia gosok gigi dia selama ini, membuang pahala-pahala terbaik. Nabi itu setiap gosok gigi dapat pahala, setiap gosok gigi dapat pahala, setiap gosok gigi dapat pahala. Kenapa? Diawalinya dengan mengucapkan kalimat basmalah. Teman-teman, nyuntik, ada dokter nih nyuntik, ketika tidak ada dibaca basmalah, hilang pahalanya. Nah, saya izin pakai ini sebentar. Pahala. Pakai jam, bismillahirrahmanirrahim. Masangkan ini, apa namanya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pasang pena, bismillahirrahmanirrahim. Pasang ini, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya saya hidupkan dengan kalimat basmalah. Semuanya. Pasang masker, bismillahirrahmanirrahim. Karena memang disuruh Bapak Ibu, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, maka awalilah dengan kalimat bismillah. Contoh, teman-teman pernah dapat surat menyurat nggak dulu waktu kuliah? Masa-masa kita atau masa orang tua kita? Masa orang tua kita dulu kan surat-surat. Benar. Jadi semuanya teman-teman itu bisa menjadi sumber pahala semuanya. Allah bentangkan pahala-pahala terbaik pada siang, ambil cepat. Allah bentangkan pahala-pahala terbaik pada malam hari, rangkul cepat, raih cepat. Nabi Sulaiman nulis surat sama Ratu Bilqis pakai bismillah, teman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau zaman sekarang Pak Ustaz tak ada surat lagi, kita main WE. Coba berapa kali teman-teman satu hari mengirim WA, jangan-jangan terbuang pahalanya sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada pernah mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika awal mengetik itu. Itu prinsipnya Nabi Sulaiman. Berapa banyak teman-teman? Mungkin teman-teman ketika kami fisik, terdengar nggak? Contoh nih, Kak Yopa, terdengar nggak ketika kami mengawali menulis itu bismillahirrahmanirrahim. Coba ayo aktifkan kalimat bismillah itu semaksimal mungkin, aktifkan. Nah, jadi biasakan angkat telepon bismillahirrahmanirrahim. Biasakan telepon suami kita bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan saya bongkar nanti apa sih hikmahnya, apa sih fadilahnya, yang akan saya tunjukkan. Ya, siap teman-teman membaca bismillah dalam kehidupan sehari-harinya. Yuk aktifkan kalimat basmalah dalam hidup kita. Bismillah itu teman-teman ada dua. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Dua, bismillah. Nabi waktu itu sedang makan dengan anak-anak kecil, anak-anak budak-budak. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu kepada anak itu? Sayang, baca basmalah, baca bismillah. Nah, jadi rupanya rumusnya kalau ketika anak kita itu masih kecil, umur 2 tahun, misalkan 3 tahun, jangan dipaksakan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan bismillah. 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 Anak saya yang paling kecil, anak saya ada 5, perempuan kelimanya, yang paling kecil 3 tahun, malam jam-jam 1 bangun minta buatkan susu, pasti yang terdengar sama telinga saya
Bismillah. Anak kecil 3 tahun, tengah malam minum susu, tidak pernah lupa baca bismillah. Allahu Akbar. Teman-teman, ketika kita berhasil mewariskan kalimat bismillah kepada anak-anak kita, sampai besar mereka besok itu membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim di setiap aktivitas mereka, pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Allahu Akbar. Mengalir. Ibu yang mengajarkan kalimat bismillah, setiap anak itu baca bismillah, pahalanya ngalir kepada ibunya, kepada mamanya, kepada umminya. Bapaknya, bapak pakai piti. Itu contoh. Ya, jadi kalau anak-anak, yuk pasang pepesnya, saya bismillah. Pasang celananya, saya bismillah. Jadi aktifkan mereka dengan kalimat bismillah. Itu bismillah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat atau hadis? Ayat atau hadis? Ayat Al-Quran. Jumlah hurufnya berapa tadi? 19. Satu huruf berapa pahalanya? 10. 10 dikali 100, 10 kali 19 berapa? 190. Nah, saya tanya nih. Berarti 190 pahala atau 190 kebajikan yang kita dapatkan satu kali lafal bismillahirrahmanirrahim. Yang paling banyak beraktivitas tuh di rumah, suami atau istri? Istri kan? Ngaku aja dong. Benar, istri. Di sini Allah mintakan kita itu per item membaca bismillah itu. Yang sifatnya makruf, baca bismillah. Contoh, mau buat teh untuk suami, misalkan ambil piring kecilnya, bismillah. Letakkan gelasnya, bismillah. Masukkan gulanya, bismillah. Masukkan airnya, bismillah. Masukkan apanya lagi? Susunya, bismillah. Masukkan apa lagi? Kopinya, bismillah. Apa namanya itu? Masukkan sendoknya, bismillah. Aduk, bismillah. Itu sumber pahala semuanya. Sumber pahala. Saya tanya, dokter siapa? Iya, dokter Putri. Coba udah berapa tahun pakai kacamata? Ketika dokter memakai kacamata tapi tak pernah membaca bismillah, berarti tidak ada bedanya kita dengan orang non-Islam. Nah, kita hitung totalnya. Pak Ustaz, kami alhamdulillah sukses menghidupkan kalimat bismillah. Satu hari ini kami baca 150. Yuk kita hitung. Berarti 150 item dikali 190. Dapat pahala dia satu hari 28.500. Itu satu hari. Kalau dikali 30 hari dapat pahala 855.000 pahala. Kali setahun berapa hari? 365. Kali berapa tuh? 365. Kali 300? 65. Kali 12 Pak. Dapat dia pahala 10.260.000 pahala. Teman-teman, sholat kita belum tentu diterima Allah. Benar? Puasa kita belum tentu diterima Allah. Tapi kalau kalimat basmalah ini teman-teman yang belakang Allah Subhanahu wa taala, itu hanya hubungan kita dengan Allah, itu langsung diterima. Jadi jangan sia-siakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Coba dimulai dari kita sendiri. Mohon maaf, pakai pakaian kita dahulukan yang kanan, apapun jenis pakaian kita, mau dalam, mau luar, mau atas, mau bawah, awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Menyisir rambut, bismillahirrahmanirrahim. Pasang gincu, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hidupkan dengan kalimat bismillah. Apa hikmahnya? Satu,
Orang yang membiasakan hidupnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Satu. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kata Allah, kalau kamu itu selesai sembahyang, kamu itu kalau udah selesai sholat, tolong ingat aku ya. Kapan ya Allah? Ya saat kamu berdiri, saat kamu duduk, saat kamu berbaring. Bukankah kita bekerja kadang-kadang berdiri? Bukankah kita bekerja kadang-kadang duduk? Maka bagaimana cara kita mengingat Allah supaya kita tidak putus hubungan kita dengan Allah? Tak mungkin kan Bang Piko? Allah, 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 Allah. Mobil kan semuanya Allah, 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 Allah. Tak mungkin. Teman-teman, bagaimana caranya? Kata Allah, ingat aku di awal pekerjaan. Ketika kita ingat kepada Allah di setiap awal aktivitas kita, ini tanda, saya ulangi, ini tanda sholat orang itu diterima oleh Allah. Jadi, hidupkan kendaraan, Bismillah. Starter, Bismillah. Saya aja nitip helm, ya kan? Nitip helm saya di depan itu. Menggantungkannya pakai Bismillah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Memasukkan nomor itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Aktifkan kalimat Bismillah. Dua, terakhir nih. Orang yang mengaktifkan kalimat Bismillah dalam hidupnya, ini tanda doanya paling cepat dikabulkan Allah. Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah, bekerjalah, beramallah kalian. Maka rasakan saya lagi melihat kalian. Rasakan saya lagi menatap kalian. Rasakan saya lagi mengawasi kalian. Jadi kalau orang berdoa itu Allahu Akbar. Setiap mengangkat tangan, doanya dikabulkan Allah. Bahkan belum selesai doanya, sudah Allah kabulkan. Allahu Akbar. Bisa diamalkan setiap beraktivitas? Ya, kita amalkan mulai hari ini. Apapun bentuk aktivitas kita, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan? Ya. Apa bedanya basmalah sama bismillah? Terus kalau basmalah, bagaimana kita bacanya basmalah yang menjelek? Atau bismillahirrahmanirrahim? Ya, basmalah itu merupakan istilah yang dikeluarkan oleh ulama. Ketika kita misalkan, mari sama-sama kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Itu istilah saja. Sesungguhnya adalah yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula dibaca menyuntik orang basmalah. Ya, tidak boleh. Ya, tetap kalimat Bismillah. Ya, minimal itu minimal Bismillah. Baik. Bismillahnya harus hafif ya, Itu dua. Kan ada dua. Kalau untuk anak-anak Bismillah. Kalau untuk orang-orang besar Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan kita kaji nih, kan kenapa Ba bersanding Allah, kenapa Ba bersanding Rahman, kenapa Ba bersanding Rahim. Ini sangat jitu kajiannya. Nanti akan kami programkan di Likon. Ya, akan kami buat pelatihan khusus tentang pemahaman Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan laki-laki. Bismillah. Iya. Bagaimana kalau kita setelah menyelesaikan satu pekerjaan baru ingat tadinya tidak membaik Bismillah? Oh iya. Nih, teman-teman. Kan makan kita nih. Makan atau beraktivitas yang lain. Lupa kita baca Bismillah di awalnya. Maka solusinya dari Nabi adalah Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Meskipun kita nyetir nih, lupa baca Bismillah, ya kan Pak? Udah jalan, misalkan mau nyampe tujuan lagi, Bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Teman-teman, Abdullah bin Umar, saya ulangi, Abdullah bin Umar
saking pahamnya, saking mengertinya tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim itu, maka dia setiap menyuap atau setiap memasukkan makanan dalam mulutnya itu pasti mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, lepas dimasukkan ke mulutnya pasti dia mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti menyuap lagi Bismillahirrahmanirrahim, lepas Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti nyuap lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa dia melakukan? Saking pahamnya itu sumber pahala terbaik. Karena setiap dia baca mendatangkan pahala. Nah, kalau kita untuk pertama ini awalnya aja dulu. Ya, Al-Habib 3 piring baru coba Alhamdulillah. Apa? Ya, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Baik, kami doakan teman-teman semua mendapatkan hidayah terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa. Ta'awudzullah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.